Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, dan keberkahannya. Bismillahirrohmanirrohim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, sesungguhnya rumah akan terasa luas bagi penghuninya, para malaikat akan mendatanginya, setan-setan akan menjauhi, dan kebaikannya akan bertambah jika Al-Quran dibaca di dalamnya. Sungguh rumah akan terasa sempit bagi penghuninya, para malaikat menjauhinya, setan-setan datang, dan kebaikannya berkurang jika di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran. H.R. Al-Darimi. Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran yaitu, kesatu rumah akan terasa luas. Saat ini banyak orang merasa tidak nyaman tinggal di rumah, tidak betah di rumah, padahal rumahnya bagus, mewah, dan megah. Al-Quran membuat efek rumah terasa luas walaupun mungkin rumahnya itu kecil. Salah satu faktor yang mempengaruhi luas atau sempit adalah perasaan. Ketika orang merasa nyaman, walaupun sempit akan terasa luas. Perasaan ada di hati, dan hati dikuasai oleh Allah. Sehingga orang-orang yang hidupnya berada di rumah-rumah yang mungkin sangat sederhana, ketika dia rajin membaca Al-Quran, maka rumah akan terasa luas. Kedua, rumah akan dihadiri malaikat. Di dalam rumah yang kerap didatangi malaikat biasanya memiliki aktivitas yang disenangi oleh mereka. Ketika datang ke rumah, malaikat tak hanya menjadi pendamping dan penjaga. Mereka turut bersalawat di samping umat Islam yang mengerjakan amalan ibadah. Rumah yang sering dijadikan sebagai tempat membaca Al-Quran akan menjadi tempat favorit malaikat dan dijauhkan dari setan. Malaikat Jibril datang kepadaku sambil berkata, sangat menyenangkan untuk engkau ketahui wahai Muhammad, bahwa untuk satu solawat dari seorang umatmu akan kuimbangi dengan 10 doa baginya. Dan 10 salam bagiku akan kubalas dengan 10 salam baginya. H.R. Nasai. Ketiga, setan akan meninggalkan rumah. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, sesungguhnya segala sesuatu punya puncak, dan puncak Al-Quran adalah surah Al-Baqarah, dan sesungguhnya setan jika mendengar surah Al-Baqarah dibaca maka ia akan keluar dari rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. H.R. Hakim. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan, sesungguhnya segala sesuatu punya puncak, dan puncak Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Siapa yang membacanya di rumahnya pada malam hari, setan tidak akan masuk ke rumahnya selama 3 malam. Dan siapa yang membacanya di siang hari, setan tidak akan bisa masuk rumahnya selama 3 hari. H.R. Ibnu Hibban dan Baihaqi. Kemudian hadis berikutnya sebagai berikut. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. H.R. Muslim nomor 780. Keempat, kebaikan akan bertambah dalam rumah. Lalu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan kebaikan yang ada di rumah itu akan banyak. Di sini tidak disebutkan kebaikan dalam hal apa, berarti semuanya. Kebaikan anak-anaknya, kebaikan istrinya, kebaikan suaminya, kebaikan pembantunya, kebaikan rezekinya, kebaikan hubungan yang ada di dalamnya antara suami dengan istri, antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan anak, akan banyak kebaikannya. Ada sebagian orang menganggap bahwa untuk mengusir setan maka ditempeli ayat kursi di setiap kamar. Padahal tergantung Anda membaca atau tidak ayat kursi di rumah. Jadi bukan ditempeli Al-Quran ya, tetapi dibacakan Al-Quran. Sekali lagi bukan ditempeli Al-Quran tetapi dibacakan Al-Quran. Demikianlah penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita, dan semoga rezeki Anda berlimpah, selalu sehat, bertambah ketakwaannya kepada Allah. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih.